Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Hidayat dari jurusan Ilmu Tanah BP 2110232039 akan menyampaikan hasil laporan praktikum diri saya, yakni tentang anatomi akar, batang, dan daun. Untuk yang pertama yaitu anatomi akar. Sistem perakaran pada akar monokotil yakni akar serabut, sedangkan sistem perakaran pada akar dikotil yakni akar tunggang. Untuk yang kedua yakni berkas pengangkut pada yaitu xilem dan phloem pada tumbuhan monokotil berselang-seling, sementara pada tumbuhan dikotil bersifat kolateral di mana xilem dikelilingi oleh phloem. Untuk yang ketiga yaitu empulur pada tumbuhan dikotil terdapat pada pusat akar dengan empulur yang luas, sedangkan tumbuhan dikotil empulur pusat akar sempit atau bahkan tidak ada empulur. Untuk yang keempat yakni pada tumbuhan dikotil mempunyai kambium, sedangkan pada tumbuhan dikotil tidak terdapat kambium. Untuk yang kelima yaitu pada tumbuhan monokotil akar terbentuk secara adventif dari pembengkakan akar, sementara pada bagian tumbuhan dikotil terbentuk akar terjadi secara radikula atau terbentuk dari ujung bawah embrio. Untuk yang kedua yakni anatomi pada batang tumbuhan. Yang pertama yakni batang tumbuhan dikotil terdapat korteks, sedangkan pada tumbuhan monokotil tidak terdapat korteks. Untuk yang kedua pada batang tumbuhan dikotil tidak terdapat jaringan dasar, sedangkan pada tumbuhan monokotil terdapat jaringan dasar. Untuk berkas pembuluh pada batang monokotil kecil, sedangkan pada tumbuhan dikotil terdapat berkas pembuluh yang besar. Pada batang tumbuhan dikotil terdapat kolateral tertutup, sedangkan pada tumbuhan monokotil terdapat kolateral terbuka. Yang kelima, pada batang tumbuhan dikotil terdapat empulur sedangkan pada tumbuhan dikotil tidak terdapat empulur. Dan yang terakhir yakni anatomi pada daun. Untuk anatomi pada daun terbagi tiga, yakni yang pertama epidermis. Epidermis daun biasanya dilindungi oleh kutikula. Epidermis daun dapat membentuk stoma dan trikoma. Stoma umumnya terdapat di permukaan bawah, tetapi pada tumbuhan air stoma terdapat di permukaan atas daun. Stoma tersusun atas lubang yang dikelilingi oleh dua sel berbentuk melengkung seperti ginjal yang disebut dengan sel penjaga. Stoma mengatur penguapan masuk karbon dioksida dan keluar oksigen udara saat fotosintesis, dan arah sebaliknya saat respirasi. Yang kedua, jaringan mesofil. Jaringan mesofil atau jaringan dasar di antara epidermis atas dan bawah berbentuk mesofil daun. Mesofil daun berkembang menjadi jaringan palisade dan jaringan spon bunga karang. Mesofil daun menjadi tempat utama terjadinya fotosintesis. Yang ketiga yakni jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terletak di tulang daun, terdiri atas xilem dan phloem, yang dikelilingi oleh sel-sel parenkim yang disebut sarung berkas pembuluh. Jaringan pengangkut daun terdapat pada tulang-tulang daun. Semakin dekat ujung tulang dan cabang tulang daun, susunan berkas pengangkut semakin sederhana. Baik, itulah hasil laporan praktikum mandiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.